Scripture reading is Ayat yang kita baca hari ini Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 9, judulnya Bagaimana Saudara Menginjil. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain selain Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka dilepaskan. Minggu lalu kita belajar tentang mengapa kita harus menginjil. Jika kita tidak menginjil, tentu orang tidak dapat mendengar Injil. Bagi Injil, ini bukan sesuatu yang saudara perlu pelajari dan kemudian mengerti. Injil bukan seperti itu. Jika saudara tidak menginjil kepada orang yang tidak percaya, maka mereka tidak akan pernah mendengar Injil dalam hidup mereka. Karena itu Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jika demikian, maka bagaimana kita harus menginjil? Saya yakin sudah banyak kali saudara menginjil. Ada orang yang mengatakan bahwa penginjilan itu susah dan tidak berhasil. Dan juga penginjilan sangat menjadi beban. Apa yang Alkitab saksikan ini bukan soal pendeta atau soal para pelayan di gereja yang menginjil, tapi ini mengenai orang-orang biasa, kaum awam yang menginjil di ladang mereka. Mereka menerima jawaban dari Tuhan dan kemudian mereka menginjil. Tapi ketika saya melihat anggota jemaat kita dan orang-orang percaya di gereja, sebenarnya mereka tidak tertarik untuk menginjil. Dan juga mereka merasa penginjilan itu hal yang menjadi beban. Dan juga saat mereka menginjil, mereka menganggap bahwa penginjilan itu high class. Mengapa, saudara pikir mengapa seperti itu? Tapi ketika saudara melihat dalam Alkitab, terjadi penginjilan di ladang orang-orang biasa atau kaum awam. Tapi mengapa orang-orang menganggap bahwa penginjilan itu susah? Hanya ketika saudara memahami hal ini dengan baik, maka penginjilan akan terjadi. Mari lihat Alkitab. Saya akan jelaskan tentang hal ini. Ini adalah ladang kaum awam atau orang-orang biasa. Selanjutnya saya menyebut kaum awam aja ya. Ini adalah ladang kaum awam di mana terjadi gerakan penginjilan. Yang pertama,
tentang ladang. Ya, pertama, ladang dari gerakan penginjilan oleh kaum awam. Lihat pada Alkitab terlebih dahulu, kalau Bapak Ibu melihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, ada banyak ladang yang diinjili oleh kaum awam. Yang pertama Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 17. Orang-orang yang berkumpul di loteng rumah Markus, mereka belum menjadi rasul-rasul, tapi mereka adalah kaum awam. Secara real, orang-orang yang berkumpul di loteng Markus, mereka menerima anugerah Allah dan secara nyata penginjilan juga terjadi di ladang mereka. Yang gen kecil, 2 kecil, Kisah Rasul pasal 2, 42 sampai 47. Ya. Ketika mereka berkumpul di satu tempat, mereka menerima anugerah Allah, dan ketika mereka tersebar di ladang mereka, di sana terjadi karya penginjilan. Kebanyakan dari mereka adalah kaum awam, tetapi di ladang mereka terjadi penginjilan. Dan selanjutnya Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 sampai 10. Di sini kita melihat 7 diaken ditabiskan, tetapi melalui mereka ladang itu mengalami kebangunan. Dan juga Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ini adalah ladang di mana Stefanus menjadi martir. Stefanus juga adalah orang awam. Dia adalah orang awam. Stefanus yang orang awam ini menjelaskan Injil dengan cara yang akurat, tetapi dia dilempari batu sampai mati. Tapi Alkitab mencatat dengan seperti ini, Stefanus is in sleep. Dan Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 8, ini adalah ladang di Samaria. Dan juga orang awam atau kaum awam, yaitu Filipus, dia pergi ke Samaria dan memberitakan Injil. Kita tidak tahu berapa lama hal itu terjadi, tetapi Alkitab mencatat dengan cara ini bahwa ada sukacita yang besar di kota itu. Selanjutnya Kisah Rasul pasal 8, mulai dari ayat 4 mulai dari Kisah Rasul 16, 12 sampai 16, ini adalah ladang di Makedonia. Ini adalah wilayah Filipi. Ketika Paulus pergi ke sana, dia bertemu dengan Lydia. Lydia begitu menerima anugerah sehingga dia meminta agar Paulus tinggal di rumahnya. Selama Paulus tinggal di rumah Lydia, gerakan penginjilan terjadi. Selanjutnya Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Ini adalah ladang di Korintus. Di sini pasangan Priscilla dan Aquila bertemu dengan Paulus. Paulus tinggal di rumah pasangan ini dan juga masuk ke sinagog, dan gerakan penginjilan terjadi. Kita tidak menutup semua pekerjaan dalam kitab Kisah Para Rasul, tapi hanya ketika melihat pada ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa gerakan penginjilan terjadi dengan berpusat kepada kaum awam. Itu sebabnya saudara juga perlu untuk memahami hal ini. Kita harus membangun kaum awam. Jika kaum awam ini menerima jawaban, maka mereka dapat menjadi saksi. Tetapi gereja-gereja di dunia tidak dapat membangun kaum awam untuk penginjilan.
Ketika kita bertanya, bagaimana kita harus menginjil, dan ini untuk membangun orang-orang awam untuk penginjilan. Ketika saya pergi ke Indonesia, saya menyadari bahwa penginjilan harus terjadi melalui gereja terlebih dahulu. Karena bahkan orang-orang percaya dalam gereja, mereka tidak tahu Injil, dan mereka tidak tahu apa itu penginjilan. Jika saudara sungguh membangun semua kaum awam di dalam gereja, mereka memiliki pekerjaan, mereka memiliki tempat pekerjaan sendiri. Bagi mereka, mereka hanya datang ke gereja untuk beribadah pada hari Minggu, tetapi selama 6 hari mereka ada di ladang mereka. Dan di ladang mereka biasanya mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, dan juga mereka tinggal di sana. Dan juga objek untuk penginjilan, karena kebanyakan dari mereka ada di ladang dari orang-orang yang tidak percaya. Mereka tidak datang ke gereja, tapi kebanyakan dari orang-orang yang tidak percaya, mereka ada di ladang. Jika kaum awam ini bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya, mereka akan memiliki hubungan dengan orang-orang yang tidak percaya. Jika kaum awam menerima jawaban penginjilan, maka mereka pasti akan memberitakan Injil kepada orang yang tidak percaya. Tapi hal ini tidak terjadi pada hari-hari ini. Pada masa zaman gereja mula-mula, hal ini menjadi mungkin di mana orang-orang awam mereka pergi keluar dan memberitakan Injil, tetapi hal itu tidak terjadi pada saat ini. Karena itu kita perlu memulihkan hal yang dilakukan oleh anggota gereja mula-mula di ladang mereka. Kita hanya melihat ke sekitar tentang ladang gerakan penginjilan dari kaum awam. Dan yang kedua adalah inti dari gerakan penginjilan yang dinikmati oleh kaum awam. Yang pertama, ladang dari gerakan penginjilan oleh kaum awam. Yang kedua, inti dari gerakan penginjilan yang dinikmati oleh kaum awam. Jadi saudara harus memahami hal ini. Ini adalah untuk menjadikan murid. Saudara harus dapat memuridkan. Dan juga bagi kaum awam, ketika mereka menerima pelatihan, mereka juga harus dapat memuridkan. Bagi murid, mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah. Maka yang dapat saudara lakukan adalah menemukan mereka dan membangun mereka dan mengutus mereka. Bagi saudara untuk masuk ke ladang penginjilan dan menemukan murid yang dipersiapkan oleh Tuhan dan membangun mereka, itulah penginjilan. Jika saudara dalam Matius pasal 5 ayat 1, Yesus memisahkan antara murid dan orang banyak. Saudara jangan mendiskriminasi mereka, tapi saudara harus dapat membedakan mereka. Fokus Yesus terletak pada murid tentunya. Itu sebabnya bahkan kalimat terakhir Yesus adalah pergilah dan jadikan segala bangsa murid, Matius 28 ayat 19. Maka saudara harus mengerti hal ini. Ini adalah gerakan menjadikan murid, gerakan memuridkan. Itu sebabnya fokus Yesus adalah selalu untuk memuridkan. Ketika melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, hal yang banyak ditemukan adalah saudara melihat ada nama wilayah, saudara juga dapat melihat di sana nama murid di wilayah itu, dan juga rumah dari murid.
Murid yang menerima pelatihan di loteng rumah Markus, mereka tersebar dan membangun murid lainnya di wilayah itu. 그러니까 예를 들읍시다. 사도행 9장 10절 보면 다메섹에 아나니아 제자 있더니 Saya berikan contohnya, kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 10, di Damsyik ada seorang murid yang bernama Ananias. 자, 사도행 9장 38절부터 보면 욥바의 여제자 Dan juga kalau saudara And also melihat book of Acts chapter 9 verse 39. Juga kalau saudara says, melihat dalam "In Kisah Joppa Para area, Rasul there was pasal a 9 ayat disciple 39 disebutkan bahwa di Yope ada seorang murid yang bernama Tabita. 계속 가는데 제자 찾아요. So in this way, Paul, wherever he went, he always found the disciples Jadi and Paulus raised them up. kemanapun dia pergi, dia selalu menemukan murid dan membangun murid. We already saw Ya, in kita sudah Philippi, melihat di there was a Filipi ada Lydia. 데살로니가 야손, In Di Thessalonica, there was Tesalonika ada Jason. Yason. 고린도가 브리스가 And in Corinth, Di a couple, Korintus ada Priscilla and pasangan Aquila. Priscilla dan Aquila. 에베소가 어떻게 Di In Efesus, Ephesus, 제자들을 따로 세워. oh Jesus, Paulus membangun Paul, murid he secara raised up terpisah. the disciples separately. 여러분 이거 Itu sebabnya saudara That's why perlu you untuk need to memahami hal understand ini. about this. 제자는 하나님의 예배를. Murid So selalu disciples sudah are always dipersiapkan oleh prepared by Tuhan. God. 그래서 디모데후서 2장 2절에 보면 여기도 바울이 뭐라고? Dalam In 2 Timotius pasal 2 ayat 2, ini yang Paulus katakan. 많은 증인 앞에서 그 말을 그냥 충성된 자의 부탁. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan pada orang yang dapat dipercaya. 그러니까 많은 증인 앞에 들은 그걸 말을 충성된 자 부탁해라. 그거 또 다른 상관. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan pada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. 그러니까 여러분이 요거 할 수 알아요. 제자 삼는 Jadi saudara juga harus dapat melakukan seperti ini. Jika saudara adalah kaum awam, maka lakukanlah gerakan memuridkan ini. Murid sudah dipersiapkan oleh Tuhan. 예배 나왔으니까 찾아 세우면 돼. Melihat akan hal ini, maka bagian saudara adalah menemukan murid itu dan membangun mereka. 그럼 한 지역에 들어가서 전도한다 할때 뭐 해야 됩니까? 계속 가는 건 하나님 이렇게 제자 Katakanlah saudara menginjil di satu wilayah, maka saudara secara kontinu ke wilayah itu, dan itu artinya saudara menemukan murid yang telah dipersiapkan oleh Tuhan di sana. 기준은 이거예요. 제자 세울 때까지 Saudara harus masuk ke wilayah itu sampai saudara menemukan murid yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan di wilayah itu. 제자를 찾아 세웠구만. Ketika saat saudara menemukan murid yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, maka saudara membangun mereka. Maka saudara tidak perlu lagi ke wilayah itu. Bagi orang-orang yang tidak mengerti penginjilan, bagi mereka pergi atau tidak pergi ke ladang penginjilan, mereka tidak peduli. 그냥 뭐 이래 돌아다니까 안 가고 그냥 아무도 없고. Bahkan orang-orang melakukan gerakan penginjilan, tetapi kemudian mereka berhenti pergi ke ladang dan setelah itu tidak lagi memikirkannya. Seperti itu penginjilan bagi mereka. 보면 그렇듯이 그렇다면 지금도 분명히 이 말씀은 그대로 그렇죠. Jika hal ini sungguh terjadi di dalam Alkitab, maka pasti sampai saat ini karya seperti ini juga terjadi. Ada murid yang dipersiapkan oleh Tuhan, bahkan sampai saat ini, itu pasti. 제자를 찾아서 그다음이니까 우리는 주로 이제 막 팔을 잡고 올리려고 하는데 그게 아니에요. 제자 찾았으면 그때부터 우리가 이제 이 사람은 충성된 자라. Biasanya bagi kaum awam yang mereka lakukan adalah ketika mereka menemukan murid yang dipersiapkan oleh Tuhan di ladang mereka, mereka selalu mencoba untuk memiliki semacam pertemuan atau berkumpul dengan mereka dengan murid-murid yang dipersiapkan itu. Tapi itu tidak seperti itu tidak benar. 먼저 Tapi saudara, sebelum saudara mengadakan semacam pertemuan, saudara harus bertemu terlebih dahulu dengan orang yang setia. 앞서 뭐 제자 찾고 또 충성 찾아 말이냐 이 말이 좀 이해가 될 수 있어요. Saya katakan kita harus memuridkan dan kita harus menemukan murid yang dipersiapkan oleh Tuhan. Terus sekarang pun saya katakan kita perlu membangun orang yang setia. 하나님이 그 지역을 보호하기 위해서 반드시 하는 일이 있었다.
You may not Ya. understand this very Saya well. untuk so I memahami will lebih lagi, elaborate saya much. memberikan penjelasan For ini secara sure, in pasti. order Untuk to menginjil satu evangelize wilayah, one region, selalu ada there murid is yang a dipersiapkan disciple oleh Tuhan. prepared by God Selalu always. seperti itu. 우리가 원합니다. 나를 죽은 자 어찌 요한을 Lydia, dia So Lydia katakan said to kepada Paul, Paulus, "If you kalau consider me engkau a menganggap believer aku of Jesus, orang then yang please percaya kepada come to Yesus, my maka house and datanglah di stay." rumahku dan 바울이 tinggal. 루디아 집에 이제 가서 거기서 이제 머무는 겁니다. Paulus So Paul masuk ke rumah entered into Lydia her dan tinggal di house and sana. Paul stayed there. 그러다 Setelah itu apa yang After terjadi? that, what happened? 이 집을 중심으로 이제 모인 장소에 있으니까 그때 이런 사람 충성자 Sejak Oh, rumah since Lydia the telah siap house, untuk Lydia's house was ready for the telah siap evangelism, sebagai then ladang penginjilan, that maka time sejak on, saat itu they mereka went pergi out and keluar then dan they mereka were mencari looking for orang the yang setia. faithful ones in the field. 그래서 디모데후서 아까 2장 2절에 충성된 자에 Itu sebabnya dalam 2 So that's why in Timotius 2 Timothy pasal chapter 2 ayat 2 2 verse 2 it said that you dikatakan, must kamu harus entrust mempercayakan this to juga a kepada orang yang dapat reliable man. dipercayai. 충성된 자가 어떤 사람 Siapakah So orang who is yang the setia reliable dan man or the yang dapat faithful one? dipercaya? 말씀을 따라간 사람 So the one who Orang follows yang after mengikuti God's firman word, Tuhan, they are mereka the adalah orang yang reliable or setia dan faithful orang yang one. dapat dipercaya. 장 그렇잖아요. 어떤 지역에 가서 우리가 말씀도 할 수 있는 이런 집이라든가 이런 장소 생활사 만나면 그러면 그때부터 어떻게 모으냐? 말씀을 따라서 말씀을 삼아서 Saat saudara pergi ke Once you suatu go out wilayah into untuk the melakukan region or go to penginjilan one region dan to saudara bertemu evangelize, dengan and then orang you di happen to sana meet a person dan or juga saudara also, membangun if tempat you untuk have gerakan found a penginjilan. place for the Ketika evangelism saudara movement, menemukan then hal ini, sometime maka this saudara then pun mulai you untuk have to menemukan begin orang to yang find the setia atau faithful orang or yang dapat reliable man dipercaya in di the ladang. field. 그렇죠. 우리는 전도라는 것이 그냥 가서 도방전도 하고 막 그런 Bagi kita, penginjilan For itu us, bukan pergi ke jalan, it is not that you go bagi out into the traktat, street and then give out the dan melakukan tract, penginjilan dari it's pintu ke door to pintu. door evangelism. 성경이 말한 전도 그게 아니고 한 지역에 가서 하나님이 예비된 제자를 찾아서 그때 보니까 그 중심으로 말씀도 필요. Gerakan penginjilan yang dikatakan dalam Alkitab adalah ketika kita menemukan suatu murid yang dipersiapkan oleh Tuhan, kita berpusat kepada orang itu, maka kita dapat memulai gerakan firman di wilayah itu. Itu adalah gerakan penginjilan. 그래서 같은 말이지만 또 다르게 설명하죠. 골로새서 4장 15절 뭐라 Juga dalam Kolose pasal 4 ayat 15, 여기 뭐 눈바에 saudara dapat melihat di sini rumah nimfa, 고린도 16장 19절 dan juga 1 Korintus 16 ayat 19, 브리스가와 rumah Priscilla dan gerejanya. 사도행전 16장 15절 Dan Kisah Rasul pasal 16 ayat 15, rumah Lydia. 사도행전 19장 Kisah Rasul pasal 19 8절에서 ayat 8 sampai ayat 10. 제자 따르면 두란노 Di sini kita dapat melihat Paulus memisahkan murid dan juga mengajar mereka di aula Tiranus. 여기에 모일 때 말씀을 Kapanpun ada pertemuan yang seperti ini, pertemuan Bible study, maka selalu ada orang yang haus pada firman Tuhan. 여러분이 일단 우선에 한 지역이라 Jadi kalau saudara ingin untuk menginjil satu wilayah, maka ini yang harus saudara lakukan terlebih dahulu. 우리가 이런 시스템 Sistem yang seperti ini kita sebut darakbang. 나라빵이 모는 사람은 Apa itu darakbang? Darakbang adalah melakukan gerakan firman di ladang. 그러니까 제일 먼저 어디 지역 가면 하나님이 예비된 제자 찾아가지고 Bagi ladang penginjilan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencoba untuk menemukan murid yang dipersiapkan oleh Tuhan, dan dengan murid ini kita mulai melakukan gerakan firman di ladang. 많이 만들기 중요한 게 아니고요. 진짜 말씀을 삼아서 모여서 말씀도 필요해요. Banyaknya jumlah orang yang berkumpul bukan hal yang penting, tetapi orang yang haus akan firman Tuhan itu yang paling penting. 그러니까 우리가 성경 이제 다락방 전도 이렇게 Di dalam Alkitab kita dapat melihat hal yang disebut sebagai penginjilan darakbang. 그게 현장에서 하나님 예비된 사람 찾아서 그 사람 중심으로
하나님이 정말로 말씀을 사모하는 사람들이 모여서 서로가 같이 Jadi gerakan penginjilan darakbang adalah selalu di ladang itu. Saudara menemukan murid yang dipersiapkan oleh Tuhan dan dengan murid ini saudara membuka Bible study atau pertemuan dengan orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Dan 이걸 말이죠. 평신도들이 Dan hal ini dilakukan oleh kaum awam di ladang mereka. 평신도 자기 집을 오픈해서 거기서 아무 말씀 한번 모아가지고 Sebagaimana yang saudara lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang melakukan gerakan firman, mereka adalah kaum awam, dan mereka selalu mempersembahkan rumah mereka untuk gerakan firman. 그러니까 이걸 알아듣는 사람부터 그렇게 말씀도 할 수 있도록 Bagi orang yang mengerti hal ini, mereka juga dapat melakukan gerakan firman di rumah mereka atau di ladang mereka. 교인이 10명이면 Jadi lihat, kalau saudara memiliki 10 orang yang seperti ini di dalam gereja, maka saudara dapat membuka 10 kelompok Bible study di rumah. 알아듣는 못하는데 그 사람은 안 되니까 그냥 좀 놔두고 알아듣는 사람부터 그렇게 Dengan orang-orang yang mengerti tentang hal ini, maka dengan mereka saudara mulai untuk membuka darakbang atau Bible study. 그러면요 자기 Kalau saudara yang terlebih dahulu melakukan hal ini, maka diri saudara sendiri akan mengalami kebangunan. Kita harus membangun kaum awam. Kebanyakan orang hanya datang ke gereja dan beribadah, itu saja. 하나님의 응답은 전부 현장에 있는데 Semua jawaban Tuhan itu ada di ladang, tetapi orang tidak melihat hal ini dan mereka tidak menikmati jawaban. 왜냐하면 지금까지 교회가 전부 그냥 교회 당중 Karena sampai saat ini kebanyakan gereja fokus mereka adalah mengumpulkan banyak orang di dalam bangunan gereja. Tapi gereja mula-mula berbeda. 소위 때 모이는 교회에서 예배 은혜 받고 흩어지면 전부 Lihatlah pada anggota gereja mula-mula, dimanapun mereka berkumpul di dalam gereja, mereka menerima anugerah dari pengajaran para rasul, dan ketika mereka tersebar di ladang mereka, mereka juga melakukan gerakan firman di ladang mereka. Kita sudah konfirmasikan hal ini. 반드시 영남을 제대로 집에서 Kita sudah confirm hal ini dengan pasti saat saudara melihat nama wilayah, maka ada nama murid di sana dan juga rumah mereka. 자, 405장 Dan di sana mereka menyebarkan gerakan firman. Hal ini terdapat dalam Kisah Rasul 5 ayat 42. 날마다 성경의 집에 예수님 그리스도를 Kisah Rasul 5 ayat 42 katakan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Kristus. 이걸 이제 사실은요 Tapi kebanyakan gereja tidak memahami hal ini. 현장을 교회하시고 Saudara harus mengerti, kita harus menjadikan ladang menjadi gereja. 평신도가 그 있는 거기서 응답하고 거기서 하나님 한번 누리면서 Tapi kaum awam dimanapun berada terjadi gerakan firman dan dimanapun berada di sana pun mereka menerima jawaban juga. 자기 가정에 살아난 방법 그게 자기 여기 살아난 방법 그게 주가 살린 방법인데 Itulah metode di mana dengan bisnis mereka atau pekerjaan mereka, mereka mengalami kebangunan, juga keluarga mereka mengalami kebangunan. Tapi kebanyakan orang tidak memahami tentang penginjilan. 되는데 우리 교회는 그게 없다. Padahal ini ada dalam Alkitab, tapi kebanyakan gereja tidak mempraktikkan hal ini. 그러니까 전부 다 Artinya, kebanyakan gereja mereka kehilangan untuk memegang hal ini. 이걸 계속 Dan juga kita lihat gereja mula-mula, mereka tidak berhenti untuk melakukan gerakan reproduksi. 예수께서 그 전에 Yesus katakan, kamu pergilah dan menjadikan murid. Kamu pergi dan menjadikan murid. 할수 있어야 되는데 실제로 교회도 못하고 저희 그러니까 평소 전혀 그걸 모르고 Secara real kita harus bisa melakukan gerakan ini, tetapi gereja tidak dapat melakukan hal ini. Itu sebabnya orang-orang tidak dapat melakukannya. 일단은 여러분 이제만 이해하고요. 그러면 평신도 운동이 이 주는 결과는 Ketiga, apa hasil dari gerakan penginjilan oleh kaum awam? Apa hasil dari gerakan penginjilan oleh kaum awam? 평신도가 일어나야 됩니다. Tentu kaum awam harus bangkit. 평신도가 현재 Dan kaum awam harus mengumpulkan kekuatan di ladang. Kaum awam harus menerima jawaban di ladang. 그래야
Dengan begitu, penginjilan nasional atau penginjilan bangsa dapat terjadi. Jika kaum awam tidak dapat menerima anugerah dan tidak dapat melakukan penginjilan, maka bagaimana bangsa itu dapat diinjili? 결국은 우리가 개혁을 해요. Jadi ada penginjilan bangsa, penginjilan wilayah, dan gerakan reformasi. Gerakan reformasi harus terjadi, yaitu kembali kepada Alkitab, itu adalah gerakan reformasi. 초대교회는 중직자도 힘을 얻고요. 또 평신도도 전부 그냥 Pada masa gereja mula-mula, pekerja gereja demikian juga kaum awam, mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan gerakan penginjilan terjadi di ladang mereka. 자, 그러면 우리가 평신도 사역자 Dan sekarang nomor 4, judulnya itu apa kualifikasi dari pelayan kaum awam. Bagaimana kaum awam dapat menjadi pelayan kaum awam? 왜안 되는지 얘기 Dan juga kita dapat menemukan jawaban mengapa tidak dapat menjadi pelayan kaum awam. 지금 그 얘기하는 Kualifikasi artinya mengapa kita tidak dapat menjadi pelayan kaum awam. 예수 생명 Ya, pertama kita harus memiliki hidup Yesus terlebih dahulu. 여러분이 생명을 가지면 있잖아요. 어디 갔다가도 Ketika saudara memiliki hidup Yesus, maka kemanapun pergi, maka gerakan penginjilan akan terjadi. 콩쿠르트 보석을 바꿔서 Apakah saudara pernah melihat tumbuhan yang keluar dari semen? 바위 같으면서 어디 Dan juga di antara batu karang ada tanaman yang tumbuh. 생명 Itu karena tumbuhan itu memiliki hidup. Saudara harus memiliki hidup Yesus terlebih dahulu. 생명이 다 죽었는데 무슨 Tapi lihat anggota gereja atau orang percaya mereka tidak memiliki Injil, maka bagaimana mereka dapat memiliki hidup Yesus? 그리스도 안에 있는 생명 Hidup ada di dalam Yesus Kristus. 그래서 그러니까 예수님이 니고데모 보라면 Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Dengan kata lain, kamu sudah mati. 생명이 Kamu sudah mati artinya kamu tidak memiliki hidup. 생명 정전하고 앉았으니까 Karena kamu tidak memiliki hidup, maka kamu harus dilahirkan kembali. Yesus berkata demikian. Tapi Nikodemus tidak dapat mengerti kata-kata itu. Kamu harus lahir dari air dan Roh Kudus. 말씀과 Kamu harus lahir dari firman Tuhan dan Roh Kudus. 그 땅에 나는 Kelahiran ini bukan datang dari bumi, tetapi kelahiran ini datangnya dari atas. Kamu harus lahir dari Allah. 그래서 영접하는 자 꼭 그러면 Itu sebabnya bagi semua yang menerimanya dan juga bagi mereka yang percaya kepada namanya, Allah memberikan kepada mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. 난 자라 Mereka tidak lahir dari bumi ini, tetapi mereka lahir dari Allah. 그렇잖아요. 예수 Saudara harus memiliki hidup Yesus terlebih dahulu. 그렇잖아. 하나님이 영원한 생명을 구하는데 그 생명이 예수를 영접해야 Hidup kekal dari Allah ada di dalam Kristus. Itu sebabnya hanya ketika saudara menerima Yesus Kristus di dalam hati saudara, maka saudara juga memiliki hidup yang kekal di dalam saudara. 권세가 주어집니다. Dan otoritas Yesus diberikan kepada saudara. Hanya ketika saudara memiliki hidup Yesus, maka saudara dapat memiliki otoritas Yesus. Otoritas datang dari atas. 우리가 구원을 Jadi apa itu keselamatan yang kita bicarakan? 영생을 얻어서 하나님 Keselamatan adalah saudara memperoleh hidup yang kekal, dan dengan hidup itu saudara masuk ke dalam kerajaan Allah. 그 영생을 하나님의 생명 Jadi hidup yang kekal ini atau hidupnya Yesus adalah hidup yang kekal yang Yesus maksudkan di sini. 대로 가서 하나님과 같이 살 수 있는 Saudara harus memiliki hidup yang dengannya saudara dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dengan hidup yang seperti ini. 생명이 그리스도 안에 있기 때문에
Dan dengan hidup ini, saudara dapat hidup bersama dengan Allah. Jadi hidup ini ada di dalam Yesus. 예수를 영접해야 되잖아. 그러니까 아들의 성생이고 아들의 그 Itu sebabnya kita katakan hidup Yesus. Kita menerima Yesus, bukan? Karena itu barang siapa yang memiliki Yesus memiliki hidup, barang siapa yang tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup. 이미 Barang siapa yang memiliki hidup Yesus, mereka sudah ada di dalam kerajaan Allah. 이 땅에서 그 나라의 하나님 Ya, mereka hidup di dunia ini sebagai model surga. 이 사람에게 하나님이 위에 Untuk orang-orang ini, Tuhan memberikan otoritas yang datangnya dari atas. 그러면 이것도 모르는 게 무슨 Tapi lihat anggota gereja, mereka tidak tahu tentang hal ini, maka bagaimana gerakan hidup dapat terjadi? 그때부터 영적인 Sejak saat itu, hikmat rohani akan datang. Dengan kata lain, kekuatan rohani. 그리고 이걸 누리는 Kemudian, saudara dapat menjadi orang yang berdoa. 그러면서 뭡니까? 말씀의 인도사. Tidak hanya menjadi pendoa yang menikmati kuasa, tapi juga dibimbing oleh firman Tuhan. Saudara harus selalu dibimbing oleh firman Tuhan. 그다음 뭡니까? 적어도 복음을 그냥 영적으로 Setelah saudara menerima Yesus Kristus, maka saudara harus dapat mengasuh orang lain. 왜냐? 새신자 Itu karena di sekitar orang-orang yang baru percaya terletak ladang yang luar biasa. 새신자 양육해야 Hanya ketika saudara mengasuh orang yang baru percaya, maka gerakan penginjilan dapat terjadi melalui mereka. Karena kalau lihat pada orang yang baru percaya, di sekitar mereka kebanyakan orang yang tidak percaya. 여러분 전도 영접해서 양육할 수 있으면 그것도 그 사람들 Ketika saudara menerima Kristus dan saudara dapat mengasuh orang yang baru percaya dengan berpusat pada orang yang baru percaya, maka gerakan penginjilan dapat terjadi. 그러면서 진짜 우리가 좀 말씀드리면 여러분 그러니까 응답한 사람들. Dan saudara dapat menjadi orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. 하나님이 준비는 현장에 Murid yang dipersiapkan oleh Tuhan di ladang, mereka memiliki kualifikasi. Saudara tidak dapat katakan pada orang percaya, ya simpel aja keluar dan menginjil. Ya, saudara harus membangun kaum awam menjadi seperti ini terlebih dahulu. Mungkin saudara katakan, mari kita keluar hari ini untuk menginjil. Itu tidak berarti bahwa penginjilan tidak akan terjadi. Tapi lihatlah pada Alkitab, mereka yang ada dalam Alkitab, mereka melakukan gerakan penginjilan di ladang mereka. Sampai berapa banyak mereka menginjil, saudara dapat melihat di mana ada nama wilayah, saudara dapat melihat nama murid dan juga rumah mereka. Mereka semua adalah kaum awam, orang-orang percaya yang biasa. Dan bagaimana penginjilan terjadi melalui kaum awam? Itu karena para rasul dan para murid pada masa gereja mula-mula, mereka mengajar kaum awam untuk menjadi seperti ini atau untuk memiliki kualifikasi yang seperti ini. Dengan sederhana, dapat dikatakan bahwa murid membuat kaum awam memiliki personalisasi dan juga menjadikan mereka sebagai murid dan juga membuat mereka dapat menginjil di ladang. Tentu saya tidak dapat menjelaskan semuanya pada pelajaran ini, tapi intinya adalah bagaimana kaum awam menginjil. Bagaimana penginjilan dalam Alkitab memakai kaum awam. Dan juga
pada masa gereja mula-mula mereka membuat kaum awam menjadi dipersonalisasi dalam Injil. To be personalized in the gospel. 개인이 가죠. 개인이 돈이 확실히 있고요. 뭐 누리고 Semua pribadi dari kaum awam, mereka haruslah memiliki dipersonalisasi dalam Injil dengan diri mereka sendiri. 그러면 하나님이 원하는 것은 자기만 한 게 아니라 Dan hal yang Tuhan rindukan dari mereka adalah bukan hanya mereka diselamatkan tapi bukan hanya diselamatkan dan dipersonalisasi dalam Injil, tapi mereka juga dapat menyelamatkan orang lain. Nah, bagi kita, bagi gereja, harus menjadi murid Kristus. Tidak 100% anggota gereja dalam murid. Maka hanya dengan menerima pelatihan penginjilan, saudara dapat memahami apa itu murid. They will understand what the disciples are. 그래서 제가 개인화는 여러분이 구원의 길 Untuk personalisasi Injil, For personalization, saya menggunakan jalan keselamatan so I utilize dan mereka harus memiliki kepastian keselamatan mereka. Dan kemudian mereka dapat dipersonalisasi dalam Injil. 요 사람이 이제 확립돼가지고 Saat mereka dibangun dalam Injil, maka jadikanlah mereka sebagai murid. Make them as disciples. 제자는 Murid harus mengubah cara pandang mereka dalam melihat segala sesuatu. Saudara dapat menggunakan diagram Injil untuk mengasuh mereka. Dengan menggunakan diagram Injil, mengubah semua cara pandang atau perspektif untuk melihat sesuatu. Bagi murid, mereka harus mengubah perspektif mereka terhadap hidup dan mati, nilai hidup akan dunia ini, dan cara pandang akan dunia ini. 뭔가 뭐 사는 거 없고 얼마나 뭐 복음을 부르고 세계 보고 해야 된다고 있는데 이게 어떻게 뭐 해야 되냐. Dan ketika mereka telah menjadi murid, maka mereka harus melakukan penginjilan dunia. Dan agar mereka dapat melakukan penginjilan dunia, maka berikan mereka pelatihan penginjilan terlebih dahulu. Mengapa? Karena mereka harus melakukan penginjilan yang alkitabiah. Bukan penginjilan di jalan atau penginjilan dari pintu ke pintu, tetapi penginjilan yang alkitabiah. Saudara harus ajarkan kepada mereka tentang 21 strategi penginjilan. Maka saudara harus menolong mereka, mendukung mereka untuk menerima jawaban berkaitan dengan hal ini satu demi satu. 자, 여러분들이 초대교회가 실제로 평민들이 건장한 응답받고 누리고 진행되니까 지역에 살 Pada masa gereja mula-mula, semua kaum awam mereka menerima jawaban dan mereka menjadi saksi, dan mereka dapat melakukan gerakan penginjilan di ladang mereka. Bahkan mereka dapat melakukan penginjilan bangsa maupun wilayah. 근데 보면 지금요 교회가 뭘 놓쳐버리면 Tapi gereja saat ini mereka kehilangan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula. They lost hold of what early church members carried out. 교회들은 교회 오면 Hari-hari ini, jika anggota gereja mereka datang ke gereja, mereka adalah orang yang percaya, tetapi saat mereka meninggalkan gereja, mereka menjadi sama dengan mereka menjadi sama dengan orang yang tidak percaya. Same as unbelievers. Maka bagaimana penginjilan itu dapat terjadi? Then how can the evangelism work arise? Saudara tahu, bahkan saat orang-orang ini datang ke gereja untuk beribadah, mereka bahkan tidak dapat membuka mulut mereka untuk menginjil. Open their mouths to preach the gospel. Bahkan saat mereka membawa Alkitab, kadang-kadang mereka menyembunyikan Alkitab di dalam. Ya, inilah penampilan orang yang datang ke gereja saat ini, orang-orang yang datang ke gereja. 이게 뭔가 교회 역사 흐르면서요. Dengan berjalannya waktu, ketika karena orang percaya kehilangan berkat mereka dalam Alkitab tentang penginjilan, itu sebabnya kita harus memulihkan. Apa itu penginjilan darakbang? Penginjilan darakbang adalah memulihkan penginjilan yang pernah terjadi di loteng Markus sebagaimana tercatat dalam Alkitab. 마가다락에 모인 사람들이 그냥
Orang-orang yang berkumpul di loteng rumah Markus, So the people who gathered in mereka the adalah upper kaum room, awam, pekerja there were gereja dan juga lay pelayan. people, church officers, as well as the ministers. 이들이 은혜 받고 나가니까 막 곳곳에서 Mereka, ketika mereka berkumpul di loteng rumah Markus, ketika mereka menerima anugerah, mereka pergi ke ladang dan terjadi gerakan firman di ladang mereka dan juga di rumah mereka. Kita harus memulihkan penginjilan yang alkitabiah. We must restore this biblical evangelism. 자, 어떻게 이런 걸 이제 앞으로 해야 돼요. 다 하십니다. 일단 국가에서는 Jadi mengenai bagaimana kita harus menginjil, kita akan membicarakan ini lebih lagi nanti. Tapi hal yang penting adalah pekerjaan penginjilan harus terjadi melalui kaum awam. Must arise through the lay people. 그걸 어떻게 할 것이냐는 거는 Dan bagaimana mereka harus menginjil, kita akan bicarakan lagi nanti. They should evangelize, and then we will talk about more. Ini adalah pelajaran hari ini. So this is today's lecture. 하면 다 알아듣지 못하고 Jadi ingat saja satu hal dari pelajaran hari Just ini, remember one thing yaitu today gerakan in penginjilan lecture, melalui kaum the awam. evangelism movement through the lay person or lay 이렇게 people. 해야 된다. 그래서 Kita harus membangun kaum awam, So we must raise up the orang lay percaya people, dalam lay gereja. believers in the church. 평신도가 복음을 가지고 누릴 기도로 Saudara harus menolong kaum awam untuk menikmati Injil ini, untuk dapat berdoa dan juga untuk mereka dapat menginjil di ladang mereka. For them to be able to evangelize in the field. 그래 제가 여러분 구원을 먹어서 하라. 왜냐 다들 하시다가 Itu sebabnya selalu saya katakan kepada saudara bahwa dengan menggunakan jalan keselamatan, sampai saudara dapat memiliki 5 keyakinan keselamatan dan melalui diagram Injil, saudara harus mengubah perspektif saudara untuk melihat dunia ini dan melihat hal-hal lainnya. And also look at the things. 그러니까 바꿔라 Saya katakan untuk mengubah, tetapi saat saudara kontinu melakukannya, maka secara alami perspektif saudara akan berubah. Will change. 그렇게 제자를 아시면 그때부터 이 사람은 진짜 힘들어야 Ketika saudara menemukan murid, Then once you maka find saudara these harus disciples, menolong mereka agar mereka juga memiliki ladang penginjilan di ladang mereka. to be able to have the field evangelism in their field. Saya akan melakukan penginjilan intensif bagi multi etnik lagi. Pertama, workshop tentang jalan keselamatan. I will have the way of salvation workshop first. Ya. Ini tentang personalisasi dalam Injil. It's about the Ini adalah prioritas personalization of the bagi gospel. murid. So this is the priority for the disciple. 그러면 그게 확실하면 그다음은 됩니까? Ketika mereka bisa menjadikan Injil ini sebagai milikku, maka saudara dapat menjadikan mereka sebagai murid. 전부 땅에 거 받고 육신이 받고 Kebanyakan orang hanya fokus pada hal-hal dunia ini, tetapi saudara harus mengubah perspektif mereka. You must change their perspective. 그러게 보니까 영적인 Mata rohani, Spiritual eye. mata rohani harus dibuka. Saudara harus menyembuhkan pengabaian akan hal-hal rohani terlebih dahulu. Spiritual ignorance first. Ada dunia rohani, tetapi orang-orang mengabaikannya. Word, but people are ignorant about this. Manusia adalah makhluk rohani, maka saudara harus menyadari hal ini terlebih dahulu. Be aware of this first. Ada berkat rohani dan ada juga kutuk rohani. Blessing as well as spiritual curse. Ada juga fakta rohani dan masalah There rohani. is also spiritual facts and spiritual problems. Ada juga status rohani. Spiritual state. Maka saudara perlu untuk menjadi puncak rohani. Become spiritual summit. Saudara harus memulihkan ketidakpercayaan pada hal-hal rohani dari mereka dengan menggunakan hal ini. 그래야 창조전 세계 하나님과 창조주부터 벌써 하나님 Saudara dapat menolong mereka untuk mengerti tentang dunia sebelum penciptaan dan juga membiarkan mereka tahu tentang dunia rohani. About the spiritual world. 그러니까 제가 이 도표지 Itu sebabnya saya menggambarkan diagram ini. Why I drew this chart. 타락됐다. Diagram kedua adalah tentang dunia yang telah Second jatuh chart is about the fallen world. dan bagaimana kita dapat memulihkan dunia yang telah How can we jatuh. restore this fallen world? 오직 그리스도 Hanya dengan kerajaan Allah yang dipulihkan God's melalui kingdom Kristus. restored only Christ, through Christ. 그러니까 여기서
Jadi dari diagram Injil ini saudara harus mengubah perspektif orang. 12가지로 나 육신 물질밖에 모르고 세상 성공 Orang-orang terukir dengan 12 hal, berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi, dan dengan hal itu, hal yang sudah terukir, mereka datang ke gereja. 완전 심어놓은 건데 그걸 Mereka melakukan pekerjaannya setan secara lengkap. Dengan itu mereka datang ke gereja. Itu artinya mereka secara lengkap mengabaikan hal-hal tentang kerajaan Allah. 완전 뒤집어야 돼. 그 마귀 나중에 결국 나중에 심해지네. 그 무슨 그 하나님이 나를 위해서 필요합니다. 그러니까 그게 다시 Kita dapat katakan hidup beriman mereka belum benar, karena mereka masih fokus pada diri sendiri, pada hal-hal materi dan kesuksesan duniawi, sekalipun mereka telah menerima Kristus. 그렇잖아요. Jadi apa artinya diselamatkan? What does it mean that to be saved? 왜 여기 Mengapa perlu memperoleh hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaan Allah? The eternal life and enter into God's kingdom? 그렇잖아요. Saat saudara diselamatkan, maka saudara ada dalam keadaan ini. You become in this state. Saudara sudah ada dalam kerajaan Allah. Already you are in God's Di dalam Allah, di dalam Kristus, saudara ada di sini. Christ, you are Semua orang kudus dan semua orang yang percaya memiliki hidup yang kekal. who have the eternal life. Mereka ada di dalam Kristus, juga ada dalam Allah. Jadi ini adalah realita kita. So this is our reality. Itu sebabnya Alkitab katakan kewargaan kita adalah di surga. Our citizenship is in heaven. 우리가 하나님의 Kita adalah umat kerajaan Allah dan juga adalah anak-anak Allah. Kingdom and children of God. 영적인 짜증 머리가 그것 같아서 육신적 Tetapi mereka abaikan hal rohani dan mereka menafsirkan hal ini dengan mata fisik. They interpret these things with the physical eye. Tapi hidup di bumi hanyalah sebagai mod. Life on earth, it is just a model. 모조품인 이것도 그리스도 안에 있는 야. 새로운 Oh, or it's just a Gambar. Hanya sebagai gambar. 그렇잖아요. Sekalipun kita hidup di bumi sebagai model kerajaan surga, tapi kita sudah dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus. We are a new creation in Christ. 그리스도 안에서 새로운 피조물을 가게 새로운 피조물이에요. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru, tapi orang mengabaikannya. But people are also Alkitab katakan hidup yang lama telah disalibkan, tetapi saudara tetap hidup dengan hidup lama saudara. crucified, but you still Itu artinya saudara belum mengalami perubahan secara rohani. changed spiritually yet. Orang yang memiliki hidup Yesus secara pasti realitanya ada di People who have the sorga. life of Jesus, for sure, their realities, they are in heaven. 여기서 신분 Keberadaan saudara di surga itu menjadi status Your saudara. existence, this is your Itu menjadi latar belakang saudara. 그래서 이 땅에 행동하도 Background. 성삼위 하나님이 우리와 함께한다. 성령 Itu sebabnya, sekalipun saudara ada di bumi, tapi Allah Tritunggal saat ini bersama dengan saudara. But triune God is now with you. 말씀을 주셔서 말씀을 진짜 말씀 인도하시고 Allah Tritunggal memberikan firman dan juga membimbing kita dengan firman-Nya dan menjawab semua doa kita. 우리의 기도에 응답하고 Bahkan sampai saat ini menggenapi karya keselamatan melalui kita. Now fulfilling the work of salvation through us. 그러니까 Itu sebabnya hidup kita menjadi 3 hal hari ini, yaitu firman, By our doa, lives, we have penginjilan. three things of today: today's word, prayer, and evangelism. 그렇죠. 성삼위 하나님께서 우리가 함께하는데 그 성령 우리를 내주하면서 우리 동행하면서 Allah Tritunggal bersama kita dan Roh Kudus terus menerus membimbing kita dan memberikan kuasa kepada kita. Continues to guide us and also gives us the power. Dan juga kita diberikan otoritas dari And atas. then we are given the authority from above. Otoritas untuk mengikat setan 사단을 결박. dan juga menghancurkan latar belakang neraka. And also break down the background of hell. 이 땅에서 우리가 하나님 나라가 Di bumi ini kita dapat menikmati kerajaan Allah yang sudah ditegakkan dan juga memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Itu sebabnya tahta Allah menjadi latar belakang kita. Karena hal ini Allah bahkan mengirim bala tentara malaikat untuk kita. Tapi orang-orang percaya atau orang kudus secara lengkap mengabaikan hal ini, maka bagaimana mereka dapat melakukan gerakan penginjilan? 불신자가 전부 가서 현장에 막 세상 나라 마귀 나라 이게 보여야 되는데
쭉 소리요 세상 나라가 Ketika orang percaya mereka pergi ke ladang, mereka harus dapat melihat When the ladang believers, orang yang when tidak they go percaya out dan into the field, kerajaan they should be setan ada able to dalam the field of the orang-orang yang tidak unbelievers and also the percaya. Satan's kingdom within them. 자, 평신도가 사실은요 성경은 양 현장에서 이런 복음을 가지고 누리고 증인돼 가지고 Jujur dikatakan bahwa semua kaum awam dalam Alkitab, mereka menikmati Injil ini dan mereka menjadi saksi dan melakukan gerakan penginjilan dunia. And then they carry out the evangelism work in the 여기 field. 개인 문답하면서 만남을 통해서 되고 이 사람이 가정을 통해서 가정에서 이게 뭔가 업을 통해서 Jadi, maka karya penginjilan dapat terjadi melalui pertemuan dengan pribadi-pribadi dan juga melalui keluarga dan juga melalui pekerjaan. Kalau saudara memiliki pekerjaan, If you have vocation, then through your vocation. 그러니까 우리가 사실 다락방면도를 한다면서 이 부분 응답 못 받아보면 그게 진짜 bahkan saat kita katakan kita melakukan penginjilan darat bang, tapi jika kita tidak menerima jawaban berkenaan dengan hal ini, maka saya yakin karya penginjilan itu tidak akan terjadi di ladang saudara. This evangelism work will not arise in your field. 자, 그 다음에 얘기하고요 오늘까지 Saya berhenti hari ini di sini. Mari kita berdoa. So I'll finish today. Allah Bapa, terima kasih. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. Kiranya gerakan penginjilan yang benar terjadi. 또 늘어나게 하옵소서. May the true evangelism move. Kiranya gerakan penginjilan Alkitabiah melalui kaum awam May terjadi, the lay people evangelist movement that's in the Bible. sehingga kami dapat melakukan penginjilan bangsa, wilayah. So that we can really do the Dalam national nama and Yesus also Kristus regional kami evangelism. berdoa. Amin. 예수